bersama saya. Nama saya Anastasia Sirait dengan NIM 4191111064. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Matematika dan Program Studi Pendidikan Matematika Bilingual 2019. Melalui video saya ini, saya akan menerangkan mengenai tutorial cara menggunakan VideoScribe. Nah, pertama-tama hal yang harus kita lakukan tentunya adalah membuka aplikasi VideoScribe yang sudah kita download sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari VideoScribe. Sebelum saya menjelaskan apa-apa saja fitur yang dapat kita gunakan di VideoScribe ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari VideoScribe. Jadi teman-teman, kita harus mengenal VideoScribe, di mana VideoScribe Sparkle adalah software yang dapat digunakan untuk membuat desain animasi berlatar putih. Software ini dikembangkan oleh Sparkle yang merupakan salah satu perusahaan yang berada di Inggris pada tahun 2012. Tepat setahun setelah dirilis dan dipublikasikan, software ini sudah mempunyai pengguna sekitar 100.000 orang. Sparkle VideoScribe adalah cara untuk membuat animasi video yang menarik dengan cepat dan juga mudah. Nah, langsung saja saya akan menunjukkan kepada teman-teman fitur-fitur apa aja sih yang dapat kita gunakan dalam VideoScribe ini. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, aplikasi VideoScribe memiliki beberapa fitur yang dapat membantu editor dalam membuat sebuah video animasi. Nah, fitur-fitur itu adalah yang pertama, tampilan seperti kertas berwarna putih yang saya tunjuk pada layar, di mana ini merupakan lembar kerja yang disediakan oleh VideoScribe. Selanjutnya adalah fitur yang saya tunjuk berikut ini, yaitu ikon gambar yang berfungsi untuk menambahkan gambar pada lembar kerja VideoScribe. Kemudian, ikon dengan huruf T ini berguna untuk menambahkan teks pada lembar kerja VideoScribe. Jika teman-teman menggunakan aplikasi VideoScribe, di samping ikon berbentuk huruf T terdapat satu ikon lagi yang berfungsi untuk menambahkan diagram pada lembar kerja VideoScribe. Nah, sekarang kita ke ikon yang berada di atas sebelah kanan aplikasi VideoScribe, yaitu ikon musik yang berfungsi untuk menambahkan musik pada lembar kerja VideoScribe. Kemudian di sampingnya ada ikon mikrofon yang digunakan untuk menambahkan record suara pada lembar kerja VideoScribe. Kemudian di sampingnya ada ikon berbentuk kuas yang digunakan untuk mengubah warna dan tekstur kertas pada lembar kerja VideoScribe. Lalu ada juga ikon berbentuk telapak tangan di mana digunakan untuk mengubah bentuk tangan yang akan menggambar hasil kerja pada lembar kerja VideoScribe. Kemudian di sebelahnya ada ikon play yang digunakan untuk melihat kembali atau mereview hasil video yang telah kita buat pada lembar kerja VideoScribe. Kemudian ada juga ikon di sampingnya yang digunakan untuk mengekspor project yang telah kita buat menjadi sebuah video. Lalu pada bagian kiri atas aplikasi VideoScribe terdapat ikon yang dapat digunakan untuk menyimpan project pada base folder VideoScribe. Nah, demikianlah fitur-fitur yang dapat kita gunakan pada aplikasi VideoScribe. Sekarang saya akan menunjukkan sebuah contoh cara untuk menambahkan gambar pada aplikasi VideoScribe. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menekan ikon gambar pada toolbar sehingga muncul jendela seperti yang muncul di layar berikut ini. Nah, kemudian gambar-gambar yang muncul pada layar merupakan base library VideoScribe. Fitur-fitur ini menyediakan berbagai jenis gambar
yang dapat ditambahkan pada lembar kerja. Ada banyak kategori gambar yang tersedia pada base library seperti arrows atau tanda panah, lalu lambang bisnis, lambang balon untuk menggambarkan orang yang sedang bicara atau berpikir seperti pada komik, lalu ada juga lambang-lambang yang menunjukkan orang dan sebagainya. Pengguna dapat menggunakan gambar-gambar tersebut dengan tujuan agar konten video animasi menjadi lebih menarik. Kemudian pengguna juga dapat menambahkan gambar yang terdapat pada laptop pengguna tersebut dengan mengklik tulisan sebelah kanan, yaitu tulisan My Image, seperti yang saya tunjuk pada layar berikut ini. Lalu klik from my computer. Selanjutnya akan muncul pilihan di folder mana teman-teman mau memasukkan gambar ataupun foto yang mau digunakan. Saya di sini cukup menggunakan yang tersedia pada aplikasi Videoscribe, yaitu saya mau menggunakan di kategori sign. Lalu saya pilih yang ini, kita tinggal klik. Nah, setelah memilih gambar, nanti gambarnya otomatis akan muncul pada lembar kerja. Selanjutnya, untuk mengatur durasi waktu animasi dapat dilakukan dengan mengklik icon seperti bentuk kertas pada pojok kiri bawah. Di sini saya mau buat durasinya selama 2 detik saja. Lalu kita klik checklist. Nah, kemudian gambarnya akan muncul dengan durasi 2 detik. Selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah contoh bagaimana menambahkan teks pada Videoscribe. Untuk menambahkan teks yang akan digunakan dalam pembuatan animasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, kita harus menekan ikon gambar pada toolbar sehingga muncullah jendela seperti berikut ini. Selanjutnya kita bisa langsung mengetik apapun yang mau kita buat dalam lembar kerja Videoscribe kita. Kemudian setelah selesai mengetik, kita dapat mengubah jenis tulisan. Di aplikasi Videoscribe telah tersedia beberapa jenis tulisan. Kemudian jika kita ingin merubah warnanya, kita boleh bebas memilih warna apa saja yang mau kita gunakan. Di sini saya menggunakan warna biru. Nah, selanjutnya klik tanda centang, kemudian tulisannya akan muncul di lembar kerja dalam Videoscribe kita. Selanjutnya sama seperti yang tadi, kita ubah durasinya. Saya buat durasinya sama saja, yaitu 2 detik. Lalu pada bagian ini kita bisa langsung mengubah jenis tangan, yaitu kita klik drawing hand. Kita bebas pilih mana yang mau kita gunakan pada lembar kerja kita, agar nantinya tulisan yang kita buat itu dia menjadi seperti animasi, seperti ditulis tangan oleh seseorang. Kita bisa klik preview agar kita dapat melihat hasil yang telah kita kerjakan sebelumnya. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana menambahkan grafik ataupun bar pada Videoscribe. Nah, untuk menambahkan grafik, bar, dan pie yang akan digunakan dalam pembuatan animasi dapat dilakukan dengan cara, yaitu pertama, menekan tombol bergambar diagram di samping ikon berbentuk huruf T, lalu nanti akan muncul jendela seperti yang tampil pada layar berikut ini. Selanjutnya pada kolom labels
tambahkanlah label untuk diagram. Di sini saya misalkan yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Selain itu, nilai pada diagram dapat ditambahkan dan ditampilkan dengan cara mengisi data value. Di sini saya membuat 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya kita klik tanda centang, kemudian grafik yang kita buat akan muncul di lembar kerja video scribe kita. Lalu kita tinggal atur posisi di mana menurut kita posisi yang pas untuk diagram yang kita buat. Setelah mengatur posisi, kita ubah durasi untuk diagram tersebut. Di sini saya membuat durasinya itu selama 5 detik. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh menambahkan musik pada video scribe. Nah, untuk menambahkan musik yang akan digunakan agar video semakin menarik, dapat kita lakukan dengan cara yaitu pertama, menekan ikon musik pada toolbar sehingga akan muncul jendela seperti berikut. Pada tampilan ini kita dapat memilih musik apa yang ingin kita gunakan untuk video untuk konten video kita. Lalu klik centang. Nah, selain pilihan pada jendela berikut ini, kita juga dapat mengambil musik dari file di laptop kita, yaitu dengan mengklik tombol yang ada di sebelah kiri layar bagian bawah, lalu akan muncul pilihan file yang mau kita buka untuk menampilkan musik yang ingin kita gunakan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan contoh bagaimana menambahkan record suara pada video scribe. Nah, untuk menambahkan record suara yang akan digunakan dalam pembuatan animasi dapat dilakukan dengan cara yaitu langkah pertama, menekan ikon mikrofon pada toolbar video scribe sehingga muncullah jendela seperti berikut. Selanjutnya, tekanlah tombol merah yang terdapat pada layar sehingga akan muncul timer, lalu muncullah jendela seperti berikut ini. Jika rekaman sudah selesai dilakukan, kliklah lambang warna biru tersebut, lalu tunggu sebentar. Rekaman akan diproses, lalu muncullah tampilan seperti berikut ini. Dan jika kita ingin mendengarkan rekaman yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa klik play. Dan jika ada kesalahan, kita bisa menghapus dengan mengklik tombol merah berbentuk tong sampah. Jika sudah selesai, kliklah tanda centang, maka rekaman sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita akan membahas cara mengubah tekstur dan warna lembar kerja pada video scribe. Nah, untuk mengubah tekstur dan warna lembar kerja yang digunakan dalam pembuatan animasi dapat dilakukan dengan cara yaitu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menekan ikon berlambang kuas pada toolbar sehingga muncullah jendela seperti berikut. Selanjutnya, kita dapat memilih tekstur kertas atau lembar kerja yang akan digunakan. Lalu klik tanda centang, maka warna dari lembar kerja kita akan berubah sesuai dengan warna yang kita pilih sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengubah bentuk tangan pada video scribe. Nah, untuk mengubah gambar tangan yang digunakan untuk menghasilkan animasi dapat dilakukan dengan cara yaitu pertama, klik ikon berbentuk telapak tangan pada toolbar sehingga muncullah jendela seperti berikut ini. Di sini kita dapat memilih gambar tangan mana yang akan kita gunakan untuk video scribe kita. Selain itu, kita juga dapat membuat gambar tangan kita sendiri yaitu dengan mengklik new hand. Di sini saya menggunakan gambar tangan yang tersedia pada video scribe. Teman-teman bisa melihat, demikianlah hasilnya
jika kita membuat animasi kita menggunakan bentuk tangan. Setelah kita selesai mengedit project, maka saatnya kita untuk menyimpan project kita. Nah, untuk menyimpan hasil project yang telah kita buat dapat dilakukan dengan cara yaitu pertama, menekan icon yang berada pada pojok atas pada toolbar sehingga muncullah jendela seperti berikut ini. Lalu klik select file location, kemudian pilihlah di file mana teman-teman mau menyimpan project yang telah dibuat sebelumnya. Saya di sini menyimpannya di file desktop. Lalu nama filenya saya buat yaitu project video scribe. Lalu klik save. Nah, videonya akan diproses dan disimpan pada file yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah selesai disimpan, maka video kita sudah siap untuk ditampilkan. Berikut video yang telah kita buat sebelumnya. Baiklah teman-teman, demikianlah video tutorial yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman dapat mengerti akan penjelasan saya sehingga dapat menggunakan aplikasi video scribe dengan baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di komen, dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.